Audio Jungle. Kisah perjuangan striker anyar Persebaya Surabaya, Julian Mancini, jual mas kawin demi bela bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Julian Mancini menjadi rekrutan anyar Persebaya Surabaya di posisi striker. Pemain yang semula didatangkan dengan status trial itu punya kisah hingga ia berhasil dikontrak untuk bela bajul ijo. Striker berusia 24 tahun itu awalnya mengetahui informasi trial di Persebaya Surabaya dari sang kakak yaitu Manda Singhi. Mendadak dapat kabar dari kakak ada seleksi di Persebaya, ucap Julian Mancini seperti dikutip dari surya.co.id. Untuk diketahui, Manda yang merupakan kakak Julian Mancini adalah seorang pesepak bola yang saat ini aktif sebagai pemain PSS Sleman. Mendengar nama besar Persebaya Surabaya, membuat Julian Mancini tak banyak berpikir untuk bisa ikut seleksi. Bahkan, ia yang berstatus sebagai pengantin baru pun langsung berangkat ke Persebaya dengan modal nekat. Ongkos berangkat didapatkan dari bantuan kakaknya serta istrinya yang rela untuk menjual mas kawin. Kakak ngasih setengah buat ongkos, terus istri jual mas kawin. Makanya saya semangat, ucapnya. Kemauan istrinya untuk mengorbankan mas kawin pun mengaku membuat Julian Mancini semangat dalam menjalani masa trial di Persebaya. Ex pemain Badak Lampung itu akhirnya dibawa Aji Santoso untuk tampil di gelaran Piala Presiden 2022. Ia tampil sebanyak 2 kali, 1 kali starter dan 1 kali menjadi pemain pengganti. Meski tidak mencetak gol, namun penampilan Julian Mancini sudah cukup untuk meyakinkan Aji Santoso untuk mempertahankannya sebagai pemain Persebaya Surabaya, setidaknya untuk Liga 1 musim depan. Mancini pun mengaku gembira mendapatkan kontrak bersama Persebaya. Ia bahkan tak menyangka jika memperkuat tim sebesar bajul ijo. Senang banget. Terus saya juga sempat berpikir saya benar atau tidak di sini. Siapa yang tidak tahu Persebaya? Tim besar, ucapnya. Lebih lanjut, Julian Mancini mengaku siap bersaing dengan 2 striker lainnya yaitu pemain asing Silvio Junior serta rekannya di Badak Lampung yaitu Januar Eka. Julian D. Mancini atau Julian Mancini lahir di Bandar Lampung pada 17 Juli 1997 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Majid dan Farida. Julian Mancini mengawali karir sepak bolanya dengan menjadi bagian dari Benfica FC Karawang. 1 musim di sana, Mancini kemudian hijrah ke Arema FC. Berkesempatan membela klub ternama seperti Arema FC, Mancini mengaku sangat bangga sebab selain Persipura Jayapura, Arema menjadi tim jagoan Mancini sedari kecil. Selepas Lampung Sakti Liga 3, Mancini segera tanda tangan kontrak dengan tim Timor Leste. Setelah 1 musim di sana, anak kedua dari 3 bersaudara ini kembali ke tanah air dan bergabung dengan klub sepak bola Medan Karo United FC. Sebelum teken kontrak dengan tim, Mancini sebenarnya ditawari untuk bergabung di tim Malaysia dan Cimahi. Namun, karena rasa cinta pada tanah kelahiran dan permintaan dari sang kekasih, Mancini akhirnya memutuskan menerima tawaran BLFC. Audio Jungle. Miris, ini nasib 5 mantan pemain asing Persib Bandung usai hengkang. Tak disangka ternyata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persib Bandung saat ini memiliki 4 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Mereka adalah Nick Kuipers, David da Silva, Keiro Alves, dan Daisuke Sato. Sebelumnya, Persib Bandung mempunyai sejumlah pemain asing yang memperkuat tim. Namun seiring berjalannya waktu, Persib Bandung terus melakukan pergantian pemain asing di tubuh tim. Akan tetapi, terdapat sejumlah mantan pemain asing Persib Bandung yang nasibnya miris saat ini. Pasalnya ketika meninggalkan Persib Bandung, para mantan pemain asing dikabarkan belum mempunyai tim baru.
Penasaran siapa saja? Berikut ini rangkuman dilansir dari Suara Halmahera. Pertama, Wonder Luis, mantan penyerang Persib Bandung yang sempat bermain di PSS Sleman musim lalu. Dikabarkan, penyerang asal Brazil ini kini tak punya klub. Harga pasarannya terakhir 6,8 miliar, terhitung 2021 tak ada klub yang mendekat. Di musim 2022, Wonder Luis terancam tak punya klub sama sekali. Kedua, Artur Goverkian. Penyerang sayap kanan timnas Turkmenistan ini meninggalkan Pangeran Muda pada pertengahan tahun 2019 lalu ketika ia meninggalkan Persib Bandung, sempat menganggur kemudian berkarir di Liga Turkmenistan, sekarang nganggur lagi. Ketiga, Bruno Cantante. Bruno Cuna Cantante, pemain Brazil yang berposisi sebagai petak bernasib baik kala meninggalkan Pangeran Muda. Didatangkan dari Liga Vietnam pada akhir 2021 lalu, hanya beberapa bulan berseragam Persib. Keempat, Geoffrey Castellion. Geoffrey Winton Mandela pula bernasib sama ketika meninggalkan Persib Bandung dan saat ini tak memiliki tim. Awal mula gabung dengan Pangeran Biru sebagai pemain bebas transfer pada Februari 2020 di Liga Islandia. Mantan pemain timnas Belanda U19 ini hanya bermain di Italia. Ia dipinjamkan ke Persib Bandung lagi, tetapi akhirnya hengkang di akhir tahun 2021. Hingga saat ini tidak ada klub yang menaunginya. Kelima, Azazel Dalsel, penyerang kelahiran Jamena. Chan ini pernah berjaya bersama Pangeran Biru dari 2017 hingga berpisah pada 2020 lalu, bergabung dengan Bayangkara di musim lalu, tetapi di turnamen pramusim ini dia tidak dimainkan. Demikian mantan pemain Persib Bandung yang kini tidak punya klub pasca hengkang. Audio Jungle. Debut Arif Catur Pamungkas di Persebaya Surabaya curi perhatian. Siap gusur Koko Ari? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Arif Catur Pamungkas berhasil catat debut apik bersama Persebaya Surabaya. Siap gusur Koko Ari Araya? Aji Santoso memberikan kesempatan debut untuk pemain muda Arif Catur saat Persebaya menghadapi Bali United pada Senin 20 Juni 2022 lalu. Arif Catur tampil di posisi bek kanan menggantikan Ariski Wahyu yang 2 pertandingan sebelumnya selalu menjadi starter untuk Persebaya Surabaya. Meski harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan tipis 0-1, ia sukses menjadi tembok besar penghalang serangan Bali United di sisi kanan lapangan. Pemain sekaliber Irfan Jaya pun tak banyak mendapatkan peluang. Salah satu debutan yang menonjol menurut pandangan Aji Santoso yakni bek kanan, Arif Catur. Catur bisa menjadi solusi posisi bek kanan, posisi yang selama ini dianggap publik lemah jika Koko Ari Araya gabung timnas Indonesia. Penampilan Arif Catur juga bisa jadi alarm bagi Ariski Wahyu yang juga menjadi pelapis di sisi bek kanan sejak musim lalu. Jika tak kunjung menunjukkan penampilan terbaiknya, Ariski kemungkinan akan semakin tersisihkan dari skuad bajul ijo musim depan. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencatatkan 26 kali intercept sekaligus blok. Ia juga berhasil melakukan ball recovery hingga 28 kali. Tak cuma ciamik di sisi pertahanan, Arif Catur juga ikut berkontribusi dalam urusan menyerang. Total 25 dari 33 umpannya sukses ia lepaskan dan diterima oleh rekannya. Usai dikontrak untuk Liga 1 musim depan, Arif Catur menyebut bisa membela Persebaya merupakan mimpi yang sudah lama ia nantikan. Ia bukan wajah baru bagi Persebaya, pemain jebolan kompetisi internal Persebaya. Anak bungsu itu sebelumnya membawa Persebaya APA U20 juara musim 2019. Mungkin ini mimpi yang bisa terbeli. Sejak dulu APA U20 juara, saya ingin sekali naik ke tim senior. Tapi Tuhan belum merestuinya. Justru saya masuk ke PON Jatim untuk ke Papua yang berhasil membawa perunggu atau peringkat ketiga, ungkap Catur. Kesempatan didapat Catur juga didapat setelah Persebaya banyak melepas pemain belakangnya, M. Syaifuddin,
Alisa Sai, Adi Setiawan, Reva Adi Utama, dan Frank Rikat Sokoi akan menjalani musim perdana membela Persebaya. Catur tidak memiliki target muluk-muluk. Target saya untuk musim depan mungkin saya berusaha untuk masuk ke skema Coach Aji Santoso, inti maupun cadangan. Jawab pemain 22 tahun itu. Sudah pasti mendapat kesempatan membela Persebaya, Catur menyebut tak ada persiapan ekstra menetap latihan perdana tim 9 Mei nanti. Sudah pasti mendapat kesempatan membela Persebaya. Catur menyebut tak ada persiapan ekstra menatap latihan perdana tim 9 Mei mendatang. Saya akan menjaga kondisi untuk persiapan TC musim depan. Semoga semua diberikan kelancaran, pungkasnya.